Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kan di Sat di situ, rumah ya? ya. Di rumah, Bu. Oh ya, kan ada warahmatullahi tadi. Rahmatullah. Itu rahmatullah, rahmat sedang kita pakai. Kalau pengetahuan Allah itu yang disebutkan lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai' dan wa huwa ma'akum. Jadi tetap merujuk kepada Al-Qur'an. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemudi peserta kajian bahasa Al-Qur'an ya. Ini sebenarnya tujuannya sudah saya sebutkan berkali-kali supaya kita melihat susunan ayat itu dari kacamata susunan bahasanya dulu. Jadi setiap membaca ayat itu kita lihat dulu ini bentuk kata ini apa. Bentuk kata itu hanya 3 secara umum, kalau tidak kata kerja, kata benda. Nah, kalau tidak kata benda, huruf. Huruf maksudnya bukan huruf yang bermakna. Ya, yang bermakna. Tapi nanti ada bentuk kata sifat dia, itu makanya dikelompokkan saya kata benda. Setelah kita tahu kira-kira model-modelnya, ini kata benda, ini kata kerja, ini huruf, baru ada yang kata itu berfungsi jabatannya sebagai apa. Kalau ini misalnya berbentuk kata kerja, pasti ada si pekerjaan. Kemudian kata kerja ini apakah ada objeknya. Kemudian kalau sudah ada objek, ada enggak keterangan objeknya? Ada enggak sifatnya? Ada. Itu cara. Jadi dengan tujuannya supaya kita mengerti Al-Quran. Sedangkan sudah mengerti itu pun masih ada untuk menjelaskan tafsir namanya. Itu makanya sampai ke situ ya. Sekarang kita mulai dengan ahrufus syarti. Ahruf ini berarti huruf. Kan banyak ini huruf. Berarti sudah 3. Jadi huruf ini jamaknya ada 2. Ada huruf, ada ahruf ya. Sedangkan syarti ini tunggal, kalau banyak surut. Cuma dipakai ini antara mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi ahrufus syarti. Jadi huruf-huruf syarat. Jadi beberapa huruf syarat. Jadi beberapa huruf syarat yang punya arti. Ya, ada yang beramal, maksudnya merubah kata-kata di depannya, ada yang tidak. Antara lain yang kita pelajari untuk pagi ini seperti in. In ini artinya jika ya. Izma. Ini nanti artinya ketika. Ini izma dipakai juga jika ini sama nanti. Ini dulu di bawahnya. Laulah, kalaulah tidak. Lauma, kalaulah tidak, sama amma, adapun lama, setelah. Jadi ini namanya dipakai huruf-huruf syarat. Nanti kalau bertemu di Al-Quran, itu yang kita lihat, ini huruf syarat. Kalau nanti huruf syarat, apa syarat-syaratnya? Jawabnya. Jadi untuk pertama, mungkin ini in, izma, laula, telau, laula, lauma, amma, lamma. Nah, kata in atau lau sama dengan ini. Jadi in jika, lau jikalau. Sama artinya sama, yaitu jika. Contoh. Contoh, sebagian contoh dari ayat, tapi kita lupa mencatat ayatnya.
Seperti lau, kan jikalau artinya. Jika sama. Nah, lau jita masuk ke fi'il madhi dia. Lau jita, jita kan fi'il fa'il. Langsung kalau tahu waktu baca ini udah tahu fi'il fa'il lah. Gitu maksud yang diharapkan waktu membaca huruf-huruf Arab itu, termasuk membaca ayat sama hadis. Lau jita, kalau ini kan jika. Jikalau telah datang engkau, jita. Jita ini pun sudah kita mengerti. Apa bentuk kotak pertama tasrifnya itu? Ya, cepat tangkapnya. Ja'a apa 14? Jina. Iya ya, 14. Jadi ada penyakitnya huruf ya biasanya. Jadi kalau ja'a yang 14, jita yang 13 jitu. Nah, jitu. Kalau Arab Amiyahnya, kalau kita tanya dari mana datang katanya, dia sebut gini aja, minji katanya. Kan payah kok. Minji pun. Ya, jadi aslinya itu sebenarnya min aina jita, dipendekkannya aja. Ya, min aina jita, engkau telah datang dari mana? Tapi dia nanti minji katanya. Jadi itu makanya pandai pun kita bahasa Arab, kalau bertemu orang yang nggak pandai bahasa Arab, bingung juga kita. Jadi ya, yang bahasa Arab yang resmi pasif, dia harian. Awak kan bilo tibo. Jadi gitu ya. Jadi waktu baca Al-Quran itu walau jita, kalau engkau telah datang, jika engkau telah datang, ini la akram tuka. La-nya itu kira-kira jala apa ini? La nafi. Jangan. Lanahi. Enggak. Inilah. Yakinnya belum. Ini penegas taukid ini. La taukid. Iya. Kalau akram itu apa akram itu? Mulia. Memuliakan. Iya. Bukan artinya potongan tato itu dulu. Karoma. Iya. Fi'il madhi. Dengan fa'ilnya. Kotak berapa ini? Kotak yang ke-13. Ya. Jadi akrama. Cuma dia dapat tambahan satu huruf. Ya, jadi akramu. Jadi kalau akram itu 13. Kalau la penegas. Ka jadi apa dia gunanya? Gunanya nih. Jadi maf'ul. Kalau bentuknya Domir. Domir. Jadi waktu baca Quran itu gitu. Walau jital akram tuka. Akrammu itu memuliakan, artinya telah memuliakan itu, maka kalau karama mulia, kalau akrama memuliakan, kan memutaatikan, mentranskripsi. Jadi lau jita la akram tuka, jikalau engkau sudah hadir, sudah datang, sungguh, pasti ya boleh, sungguh akram tu, aku akan memuliakan atau menservis engkau, la akram tuka. Gitu. Jadi ini launya lau syarat. Tentu kalau lau syarat ini ada jawab. Jawabnya itu mana? La-nya itu la taukid cuma menjadi dikumpulkan menjadi jawab syarat dari lau. Lau akram tuka. Bukan lau pula. La akram tuka. Sungguh akan kumuliakan, sungguh memuliakan pula aku engkau. Jadi ini kalau lau ya. Nanti kalau bertemu dalam Al-Quran, kita lihat itu ya. Setelah kita lihat, oh ini huruf syarat ini jawabnya, ya. Ini jawab. Fi'il madhi sudah, la penegas sudah, akram itu sudah, fi'il fa'il ka sudah. Jadi itu apa ya gunanya kita membaca itu. Jadi lau jita la akram tuka. Ini lagi coba. Kalau ini apa bacaannya yang di bawah? Coba yang bawah ini. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa. Laja'alan nasu ummatan. Kenapa nasu Ibu baca? Nasa. Sudah ada barisnya lagi pula. Kenapa nasa dibaca? Karena maf'ul. Maf'ul dari mana? Ja'ala. Fa'il ja'ala mana pula?
Ummatun nas ummatun Kok jauh mana? huwa Kembali huwa kemana? ke rabbuka. Ya ke Rabbuka. Iya, kalau ummatan, kenapa ummatan dibaca? Maf'ul juga. Maf'ul. Wahidatan. Sifat Ya, sifat siapa? dari ummatan. Ya, ummatan. Jadi waktu membaca ayat itu begitu ya. Kalau makin lambat dibaca makin enak, sambil bisa berpikir, mata melihat bentuknya, kemudian pikiran memikirkan jabatan atau bentuk kata, sambil mencari apa maksudnya. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau nanti baru tafsir. Jadi kalau pakai syaa, walau ini huruf syarat, huruf syarat ya. Dirubahnya kah di belakang? Nggak ada nampaknya amalnya. Tapi amalnya hanya begini, merubah fiil dia tidak, kecuali nanti kalau apa itu ada, misalnya bisa dimatikannya in kuntum shodiqin gitu ya. Nah, kalau lau ini begini aja, mana jawab dari lau, jawab syarat. Mulai dari la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Jadi walau sya'a. Jadi sya'a mana apanya Pak? Ini bentuk apa sya'a dulu? Fi'il madi juga. Mana fa'ilnya? Huwa juga. Terjebak ya Bu Ibu. Rabbuk itu langsung. Ya Rabb. Jadi bukan ke huwa perginya. Kalau ini memang huwa ini. Itu kalau lambe-lambe mulai membaca itu. Walau sya'a. Mulai pengana waktu ko sya'a fil madia. Maka lalu pengana waktu itu sekali. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Jadi kalau nanti ada kelompok-kelompok tadarus mengerti bahasa, mengerti susunan, kan lama tuh. Baru ada pula nanti yang membantu apa sebenarnya maksud dari ini. Jadi itu namanya yang mengerti bagaimana supaya ayat itu mempengaruhi dalam hidup kita. Ya. Walau sya'a, apa artinya kalau begini? Kalau menghendaki kalau menghendaki Tuhan engkaunya siapa maksudnya? Muhammad. Karena ini Al-Quran ya. Kalau menghendaki Tuhan engkau Muhammad, bagaimana kalau? Itu. Dijadikannya manusia umat yang satu. Menjadikan dianya Allah itu akan manusia umat yang satu. Iya, akan umat yang satu. Jadi kalau begitu, kalau menghendaki Tuhan engkau Muhammad, sungguh menjadikan dia manusia ini menjadi satu. Nah sekarang manusia misalnya nggak bersatu, apa itu kehendak Allah? Itu penafsiran lagi. Itu bukan bahasa lagi. Apa artinya, masih ingat nggak kalau pakai sya'a? Kalau lau itu artinya kan tidak mungkin terjadi. Enggak. Kalau lau itu artinya itu kan terjadi. Pakai ini bukan lau itu terjadi kok. Itu kan itu bersyarat kalau menghendaki Tuhan. Jadi ini kan kata sya'a. Jadi kalau begini, apakah kehendak Tuhan manusia nggak bersatu? Jadi itu makanya belajar kita mengenai sya'a. Sya'a itu pengertiannya menandakan Allah yang berkuasa. Kalau bersatu nggak bersatu kita, ya urusan kita lah. Kalau mau satu bagus, kalau enggak ya terima juga bagian gitu. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa Allah yang berkuasa. Kalau Allah menghendaki bisa saja. Jadi kalau nggak bersatu orang, apakah ini kehendak Allah? Bukan itu maksudnya. Sya'a di sini maksudnya Allah berkuasa untuk mempersatukan orang. Kalau kata Allah begini, satu kata, pasti Allah satu. Jadi kalau soal bersatu nggak bersatu ini bukan ini urusan kita lagi. Mau kita apa atau enggak gitu.
Ya, jadi jangan nanti dilibatkan ini kehendak Allah kok enggak itu. Itulah mulai berbeda pendapat itu jadi ya. Ya, jadi kalau berbeda pendapat ya sudah. Nah, jangan pula bertengkar. Tapi asal penemuan kata sya'a itu menunjukkan Allah Maha berkuasa. Nah, jadi bukan berarti misalnya kalau dia menghendaki kamu dapat hidayah, kalau dia tidak menghendaki jadi begitu kalau dapat hidayah ini karena kuasa Allah. Iya betul kekuasaan, tapi kalau kita dapat hidayah ya diserahkan kepada kita. Ya, jadi ini coba kalau diartikan, jikalau menghendaki Tuhan engkau Muhammad sungguh menjadikan dia manusia menjadi umat satu. Ini kan kisah pertamanya itu untuk mempersatukan Ansor Muhajirin, setelah mempersatukan Makkah, Madinah. Akhirnya kan ya bisa kadang bersatu, kadang berselisih, ada bersatu sedikit, berpisah sedikit. Itu soal biasa saja tuh. Yang jelas pengertiannya di sini Nabi Muhammad menjalankan tugasnya. Kalau mau orang itu misalnya satu, umat yang satu, bertauhid yang satu, alhamdulillah. Kalau enggak, Allah sudah mengatakan siapa yang baik akan balas baik, siapa yang tidak gitu aja. Jadi tugas kita hanya mendorong. Jadi adapun ayat ini pengertiannya tentang kekuasaan Allah. Saya paham itu maksudnya. Ini ayat pakai sya'a ini maksudnya bahwa Allah yang berkuasa. Misalnya kan orang kini kadang-kadang terpikir dia orang kurang enggak mau kompaknya. Itu enggak mau kompak, akulah ketentuan Allah mah enggak ada, itu maksudnya ketentuan Allah. Jadi kalau mau kompak enggak kompak ya kitalah. Ya. Jadi persoalannya sya'a. Kan ada itu apa lagi? Insyaallah itu. Insyaallah. Coba. Kan pakai kita besok ke situ ya kata. Kita jawab insyaallah. Pakai sya'a jika menghendaki Allah. Jadi kalau enggak jadi pergi ke situ, apakah sudah kehendak Allah? Enggak begitu maksudnya. Maksudnya diputuskan bahwa bagaimana pastinya adalah Allah yang berkuasa gitu. Ya kalau sudah ada misalnya keinginannya enggak, berarti dia juga. Nah, itu makanya beda. Jadi pengertian sya'a di situ adalah menunjukkan Allah yang berkuasa. Jadi enggak juga. Berarti katakan aja. Itu makanya keinginan ada, tapi kepastian nggak jelas itu betul. Tapi memang sudah keinginan nggak ada, insya Allah. Itu memaksakan ayat itu. Itu memaksakan ayat. Jadi itu makanya itu ya sya'a. Jadi cuma ada kata Rasulullah pun ditegur dalam surah apa itu, dalam surah Kahfi. Misalnya menceritakan berapa sebenarnya apa isi gua itu kan berapa lamanya di situ. Waktu itu besok saya ceritakan, baru ditegur. Itu makanya Muhammad maksum. Kenapa tidak engkau katakan insya Allah? Jadi nggak pasti. Jadi kalau kan ya betul tuh. Jadi nggak bisa nggak kita pasti. Kalau memang sudah ada rencana kita besok, insya Allah. Kalau sudah selesai, apa dibaca? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu berarti apakah sempurna atau tidak? Kan ada ditambah itu. Kalau sudah, kalau tidak sempurna, jadi alhamdulillah apa adanya. Gitu. Kalau satu lagi alhamdulillah ala tatimah, ya sempurna lah, sudah seperti sesuai dengan rencana. Ini enggak Pak, ini Pak aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beralawonya tentu sekadar itu. Ala kulli hal. Ya. Jadi pokoknya kalau orang itu makanya saya katakan kalau orang sudah kenal bahwa Allah yang menciptakan alam lebih besar dan dia tidak digambarkan dalam melekat dalam hidupnya, ala aman, la tatmainnul qulub. Iya, la tatmainnul qulub. Diulang-ulang itu ya. Saya ulang-ulang supaya terutama untuk diri saya dan untuk orang yang mendengar. Sebab kalau sedangkan diulang-ulang belum juga melekat juga. Lah ulang-ulang. Contoh berikut, ini pakai in lagi. Silakan coba ibu-ibu
Bapak-bapak. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Di mana antara lain bertemu ini? Fa'tu. Tidak antara lain ayat ini, potongan ayat ini di mana ditemukan? Surah Al-Baqarah. Antara lain. Nanti di surat lain ada juga. Jadi itu maka sering saya tanya, Allah banyak baca Quran. Maksudnya baca Al-Quran itu baca untuk mengerti. Bukan baca jumlah sekian palo itu yo. Tapi itulah naik kelasnya. Jangan itu panjang. Ya. La kelas la kelas sanawiyah dan ibtidaiyah lain. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wa in kuntum. Nah, waktu sedang kita baca dibaca in berarti apa ini namanya? Huruf syarat. Huruf syarat. Kalau tadi lau huruf syarat juga. Tapi sekarang in huruf syarat juga. Sama-sama masuk. Kalau tadi langsung ke fiilnya itu seperti insya'a, lau sya'a, apa itu lagi. Kalau ini tadi kan ke fiil madinya nampak. Lau sya'a, ini jikta. Kalau ini masih masuk dia in kuntum. Ke mubtada khabar. Mana mubtadanya di kuntum? Antum. Mana khabarnya? Fi raibin semuanya. Ya, fi raibin. Jadi jangan dipikir pula biasanya kalau kana ini ada di belakang baris dua di atas. Itu kalau kata benda tunggal. Sekarang kabarnya atau predikatnya kan sudah berbentuk jumlah juga. Ini malah bukan jumlah namanya. Jadi ada jumlah terbagi dua, jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Sudah itu jumlah apa lagi? Ismiyah. Ismiyah itu apa? Mubtada. Mubtada khabar. Ada namanya mirip atau menyerupai jumlah, namanya syabah jumlah. Sabah jumlah itulah mungkin jar majrur, mungkin zarab mazrub, gitu ya. Itu namanya sabah jumlah. Nah, ini sini berbentuk sabah jumlah. Jadi kalau di sini kuntum, berarti dia aslinya kana kuntum. Jadi ini ada pola. Kalau mimma, itu jar majrur, nazalna fil mudhari ala abdina jar majrur. Ini fa'tu, jawab dari in kuntum. Jawabnya di sini bentuk fi'il amar. Kalau di sini jawabnya tidak. Ini masih fi'il madi. Ini masih fi'il madi jawabnya. Kalau ini jawabnya berbentuk fi'il amar. Jumlah fi'liyah. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Sampai situ ya. Ba'ala ing. Ba'ala jiko. Faktu bisuratim min mislihi. Faktu bisuratim min mislihi. Mestinya di sini kan yang bagusnya begini. Faktu bisuratin min dalam Al-Quran min mislihi ya. Kalau surah ini, kalau untuk pertama kita lihat surah ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau mislihinya laki-laki perempuan? Laki-laki. Maunya? Misliha. Tapi dalam Quran? Mislihi. Mislihi. Itulah gaya bahasa Al-Quran itu. Ya. Jadi faktu bisuratin min mislihi. Wa in kuntum. Kalau wa in kuntum apa artinya? Wa in kuntum saja. Ada kamu. Dan jika ada kamu. Ya, jika ada kamu, bagaimana keadaan kamu? Firaibin. Firaibin? Dalam keraguan. Ya, dalam keraguan. Tentang apa? Mimma. Mimma apa? Dari apa? Ya, apa maksudnya apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Nazalna, apa nazalna? Yang telah kami turunkan. Yang telah kami turunkan. Ala abdina.
atas hamba kami Ya, siapa itu? Nabi Muhammad. Muhammad. Nah, jadi jika ada keberadaan kamu dalam keraguan tentang ayat-ayat atau wahyu atau kitab yang telah kami turunkan kepada Muhammad, maksud ragu di situ bagaimana? Tidak menerima. Payah menerimanya, tidak terterima. Itu makanya Nabi Muhammad menampilkan menjelaskan siapa Allah, kan payah orang terima. Kalau payah terima, coba ceritakan mana yang Tuhan yang kamu maksud. Paling beku dibuat gambar, paling dibuat topeng atau macam-macam. Kan lain tuh. Kalau yang tampilkan Nabi Muhammad, kecilnya tuh lam yakul lahu kufuwan ahad. Fatiris samawati wal ardh waqtilafil lail wan nahar. Lebih paham tuh. Ambulang-ulang itu supaya melake itu kepada diri hamba dan terasa dah waktu memang itulah yang dipakai untuk ma'rifat Pak Bet dan malalala dan lain-lain. Nah, ada soalnya Pak Bet itu kan banyak pertanyaan. Baru berterikat. Kalau Pak Tommy hanya dipahami saja. Nah, baulah maksud ambo mangko ulang-ulang supaya paham sebab itu kuncinya. Baulang-ulang na kok kamaka, baulang-ulang na kurban, baulang-ulang na puasa, kan kalau itu ndak akan duduk gitu dong. Tapi jangan ndak puasa ndak kamaka lo, itu lain lo kesinya. Kalau barang kola duduk kadang-kadang begitu caranya. Itu mangko sampai Allah sembahyang tadi Allah. Tapi memancing nampak dan dalam memancing tadi sembahyang kan. Iya. Itu masalahnya. Jadi ada syariat. Itu yang kedua, ada hakikat, ada makrifat. Jadi cuma orang enggak didudukannya. Kadang-kadang itu mangko bagi orang ya maksudnya orang sekile mengikut, orang lebih ikut enggak lebih ilmu ala tak mata tumbuh jadi. Jadi itu maksudnya di sini jika ada kamu ya, jika keberadaan kamu waktu dahulu, sekarang dan berikutnya dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami berikan ke Nabi Muhammad, apa misalnya keraguan dalam Al-Quran banyak yang diterangkan itu hari akhirat, menentukan rezeki, menentukan umur, kemudian mengendalikan alam, kan banyak itu. Misalnya yang paling pokok memperkenalkan dulu Allah. Kan orang-orang Makkah itu maka dia bertanya, lu kecik Muhammad kok Allah. Seselamu pun lalu sedang ada waktu donya. Awak tahunya kau nak buat leluhur awaknya. Tanya-nyonya sakit nyuan. Sebenarnya yang orang nerima itu belum sanggup. Ada yang mengajak nak begitu dah dari Batang Kalau bilang sama-sama gotong royong sawak. Sekali kemarin enggak bisa mau itu dong. Sudahlah, cara kerjanya tuan-tuan kami cara itu. Kan rancak sebenarnya, tidak untuk bertangka. Iko nak betul ni, iko tangka. Enggak, yo. Mulai alun-alun mengisi sejak tahun baru boleh. Makan ikan dari malam. Makan ikan. Makan ikan samo. Ya sebenarnya adik masuk ke panjang, itu tuh. Adonan awak ingin mencari lu siapa menentuan membagi-bagi waktu dan panjang tuh. Coba cari. Siapa sebenarnya mulu-mulu membagi-bagi. Ada menyandarkan ke bulan, ada menyandarkan ke matahari, ada menyandarkan hari ya. Coba cari warna siapa leluhur awak dulu membuat kerja itu. Mangko dibuat. Sebenarnya mangko ada dalam Al-Quran disebut pergantian siang malam itu supaya bisa metong-metong. Lah siang malam. Tapi itu sampingan saja puluhnya tuh. Ada sebagian. Tapi nan maksudnya supaya ada puluh pergantian atau perhidupan makhluk yang macam lah. Pokoknya nan tukang buat itu bakal membuat model orang itulah. Bakal lah dipergantikan siang malam, perputaran planet bumi. Itu mangko disebut akbar alam pula kabur jiwa. Jadi ini lebih kabur lah, jadi akbar ditambah kabiro. Itu mangko disebutkan Allahu Akbar kabiro lah ya. Jadi
Jadi di masa bananyonyo, jangan dipikir di masa bananyonyo, dipikirlah diri awak lalu seperti itu. Jangan dicari. Kalau dicari di Mahabharata, berarti selevel awak mencari taruh. Itu batang. Kalau mulai besok bahasanya tentu diiming. Dan jale itulah dia melihat kamu, kamu tidak melihatnya. Itu menurut ayat ya. Jadi mendudukan kaji itu, kamu asa putaya kaji itulah duduk, itulah aman tuh Pak Tumi. Kok pulang nawak ke kisaran besok ke Medan, aman tuh. Sampai ke Medan. Sampai ke kisaran di Padang. Yo itu caranya. Yo kaji. Jadi digali, ambo taruh ambo pelajari, ambo perajalan, ambo cari-cari di mana membantu awak. Cuma kadang-kadang kuncinya bisa terjawab, kadang-kadang kuncinya enggak. Itu saja. Jadi sampai kini ambo menjawab, ambo tanya kenapa dipakai sigat tabdil kepada Allah. Tentu adonan di mufaddal kan. Anda ada menjawab itu, baputa-puta. Biarpun ke Arab, biarpun mana tak kuncinya ada dapat apa. Cuma ada seorang Malaysia tidak boleh dipakai, ada alasan itu tidak boleh. Sabananya kalau dirunut ya, mangko diagih akbar tu deklah dilihat alam tu itu sama di ayat lah disebutkan al-alami. Kalau lah dilihat alam awak sebenarnya panjangnya melihat alam nan dakek nan di awak saja, anak bisa tu. Cubalah kalau awak ino-inoan Pak Tommy. Daging nan awak pakai ko daging ko kumpulan tahu orang kumpulannya. Tapi bamang ko modeko sudah itu anda dialir membusuk. Sehingga kalau ada kecelakaan di kaki, disait daging nama di tumbuhan. Tidak bisa dibuat daging jawi di tumbuhan, tidak bisa ada tumbuhan lain. Kan yo akhirnya awak nak bisa apa tu, anak memikir-mikirnya bahaya apa itu paling dijawab orang nan tertutup panganannya ya memanglah baitunya. Jadi tertutup ada awak nak berarti adunan lebih besar nak menjadikan nan lebih besar tu tak bisa awak bayangkan lain bah ke bentuk itu mangko laki itu Allahu akbar kabira ditambahlah walhamdulillah walhamdulillah kasira atau subhanallah supaya yang terukur-rukunan lain-lain subhanallah bukrah wa asila. Jadi akhirnya orang bertanya, jadi nan Tuhan sebenarnya batu ayo beraja asalnya ndak bisa mencari Tuhan tu tapi lah dua awak di makhluk lain di muka bumi ko bagai-bagai. Nama dok kalawi kecilnya nama dok ke gunung jadi itu kan khayal-khayal. Begitu makanya disebutkan dalam Al-Qur'an di awak ndak. Jadi begitu besok datang sakaratul maut, apapun yang datang jangan yang buatnya. Apapun datang, biko datang nam putih mangguk ya, datang nanti mangguk ya, datang tidak ada tetap la ilah tidak ada. Allah, jadi kalau Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu cara tidak ada bisa kalau putih kan masih ada putih namanya. Ya, kalau ada panjang lah. Konda. Ya, itu makanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari taruh beraja. Jadi pengertian siku apa? Jika ada kamu keraguan dalam isinya, coba Pak tulis surah. Kamu buatlah satu surat saja, seumpamanya aturan. Kalau bisa kan, kamu buatlah satu surat dari seumpamanya nyanyi surat, tentu itu enggak. Tapi tetap misli balik ke surat 2 kok. Jadi yang intinya lah dicuba orang membuat ya kalau membuat enggak bisa do bahasa susunannya itu enggak bisa. Lalu isinya sebenarnya kalau dikaji dari segi maksud bahasa jangan ragu lah. Cobalah jalankan anan di kecian di Quran itu. Kalau disebut ke Muhammad fasbir li hukmi rabbika. Jadi sabarlah engkau menjalani hukum atau peraturan Rabbmu. Wala tuti man aghfalna qalbina boleh di Kahfi boleh ke surat lain. Wala tuti jangan engkau asiman ada gitu. Wala tuti asiman au kafura.
Jadi kalau orang-orang yang tertutup mata hati itu sebenarnya itu ya gitu aja lah. Tugas kita hanya menyampaikan dengan bagus. Kalau tidak ternyatakan ya balai. Itu mangkonya ada kadang-kadang tuh seperti itu kejadian. Jadi baanan Allah Muhammad ditanya orang. Inyo didatang malaikat pengican. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di awak baca orang memahami itu, coba itu nih gunakan akal pikiran awak. Coba saya lihat. Tapi kalau lambu kejana, baana gadang bangunan di muka planet bumi ko, pasti tahu awak orang yang membuat itu. Dan dijadikan juga punya kepala kaki ke bawah, sudah itu banyaklah itu. Tapi kalau nak membuat takah laut terhampar, gunung lawe, ada planet, ada soalong, ada binatang, ada tanaman, baca orang membuat gambar orang. Kan berarti duduk paham awak jadi, patutlah dikecaan lam yakullahu. Patutlah ada tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Orang basi karya awak nak yo. Itu mangko cuba cari ke gunung lah Musa. Pingsan lagi Musa lagi. Mana dendak lagi. Nah, jangan itu yang diperdebatkan tadi lagi. Jikini ditumbuhkan itu. Ya. Cari ikut lagi. Berarti itu kan apa? Apa lagi? Di sini ada lagi ya. Ini ada pelajaran baru ini yang ini ya. Coba apa ini sampai ini satu ayat. Sampai mana itu? Ini. Sampai sini. Ini nih. 1, 2. Ya 2 ayat ini. Tapi potong-potongan lupa saya. Wala yasan lazina. Lau taroku yang durriyatan apa? Ya. Ya, ini satu ayat. Mungkin entah di Nisa mungkin ini dulu sambil. Wal yahsha. Ini lagi ini memang tak sudah dipelajari. Wanya ini wanya mungkin atap lah ya atau istilah. Tapi wal ini kan lamnya ini lam apa? Ini tunggu dulu ini dulu kita pelajari. Yahsha ini saja bentuk apa yahsha? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau ini fi'il mudhari yahsha, apa fi'il madinya kalau gitu? Ada fi'il madi kan paling sedikit 3 huruf. Khosaya. Cuma dibaca khosa saja atau khosaya. Berarti itu 3 hurufnya. Kalau khosaya, fi'il mudhari'nya apa? Yahsayu kan gitu artinya. Yahsayu. Lalu masuk ini lam yang merah ini. Lam apa namanya? Taukid. Bukan. Kalau ini bukan lam syarat. Bukan lam syarat. Lam namanya lam amar ghaib. Baru tahu. Ya kemarin bukan lam nasab, lam amar. Dia sebenarnya kalau kita membuat fi'il amar kan kalau berfa'il anta hanya 6. Ya. Amar itu kan perintah. Misalnya kan nasara, yansuru atau tansuru menjadi unsur. Tolonglah. Unsura, kamu tolonglah berdua. Kamu ini tolong. Unsura. Unsuru, kamu tolong kan banyak. Kalau perempuan unsuri. Kalau berdua unsura. Kalau merintah perempuan banyak unsurna. Itu langsung kata itu yang menjadi fi'il amar. Nah, ada satu lagi cara membuat fi'il amar. Fi'il amar itu menggunakan lam amar tapi berlaku bagi orang ketiga. Itu maka dimatikan juga. Seperti kalau yang suruh, bisa nggak jadikan fi'il amar? Bisa, tapi fa'ilnya dia. Maka dipakai lam. Pakai misalnya kan layan sur. Berarti itu lamnya bukan lam taukid tapi lam amar. Cuma karena ada waw dia tidak dibaca lagi wal yansur. Kalau merintahkan 2 orang, hendaklah berdua dia menolong. Wal yansura, wal yansuru, wal tansuri, wal tansura, wal yansurna.
Tapi kalau di tansuru jangan pakai lam amar lagi, langsung sekali unsuru. Ya, waktu letakana gue. Perintah gaib. Ya, lam amar ya perintah gaib. Kan pakai hendaklah, begitu. Hendaklah dia pergi ke sana. Jadi cuma kayak di sini lam amar gaib. Berarti mana fa'ilnya? Jangan disebut anta. Kita taunya kalau fa'il itu kan anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Kalau fil amar langsung, modifikasinya langsung penggunaan. Ya. Tapi kalau itu apa ini yahsa, mana fa'ilnya? Dua. Langsung allazina. Allazina. Itu. Kalau enggak ada allazina itu baru lagi bisa huwa. Fa'ilnya adalah allazina. Jadi wal yahsal lazina, dan hendak atau supaya takut, khasyatul takut, khawatir, supaya takut orang-orang. Ada mungkin ini amanu, mungkin atau mungkin ada sambungnya, ada tinggal pokoknya ada belakangnya. Mungkin amanu itu, ataupun mungkin manusia dari belakang. Pokoknya gitulah ya. Ada apanya mungkin tertinggal ya. Wal yahsal lazina, hendaklah takut orang-orang. Apa itu yang ditakutinya? Berjumlah ini jadi maf'ul. Cuma lau ini pelajaran kita sekarang. Allazina amanu enggak salah ya, Pak? Gitu. Gimana itu surat Nisa ya, Bu ya? Iya. Ya, kurang. Apa ini amanu ya? Iya. Dia maksudnya terasuhnya nggak setelah dibaca itu. Nah, jadi di sini amanu ya, Bu ya. Wal yahsal lazina amanu. Ini ya. Jadi allazina amanu itu mubtada khabar juga, fa'il dari yahsa ya. Amanu itu apanya? Menjadi kalau diurai kembali ya. Allazina amanu itu fa'il daripada yahsa. Kemudian amanu itu jumlahnya menjadi silat dari allazi mausul. Jadi ada yang disambungkan anak kalimat. Jadi di sini allazina amanu. Terus pelajaran kita sekarang lau taraku. Taraku bentuk apa? Taraka, taraku. Madi. Mana fa'ilnya? Hum. Anta. Hum. Ya, fi'il madi kotak pertamanya apa? Taruh. Ya, taraka. Terus kalau hum fa'ilnya kembalinya kemana? Allazina amanu. Ya, allazina amanu. Kalau min khalfihim itu lenggang kangkung itu. Apa itu brandnya? Jar majrur. Jar majrur. Ya, jar majrur. Kalau zurriatan jadi apa gunanya? Maf'ul bi. Maf'ul bih dari mana? Taraka. Dari taraku. Kalau di'afan atau du'afan? Di'afan ya? Ya. Di'afan. Di'afan jadi apa? Hal. Zurriyat. Jadi menjadi hal ya, menjadi Du'afan. keadaan zurriyah itu. Keadaan zuriyati. Di'afan. Jadi lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu. Ya. Ini khafu jadi apa? Dilamar. Khapa. Fi'il madi. Jadi ya menjadi apa dia jadinya? Tapi ada belajar. Jawab dari lam dan lau. Jawab. Tapi ya enggak pakai ya jawab ini jawab syarat dari ini. Kalau hendaklah orang-orang yang beriman kalau meninggalkan atau membiarkan dari peninggalan mereka atau generasi mereka anak cucu yang lemah. Bagaimana? Takut atas mereka. Jangan kamu tak balik artinya dia. Takut mereka, humnya balik lagi ke sini. Orang beriman yang tadi. Jadi hendaklah takut. Ini yang takut ini kan orang beriman.
Yang mereka takuti apa? Kalau meninggalkan meninggalkan mereka anak cucu lemah. mereka yang lemah. lemah Mereka takut mereka atas mereka. Mereka ini takut kepada cucunya itu. Maksudnya khawatir. Baru lihat tafsir. Apa maksudnya lemah di sini? Di'afan, zuriatan di'afan. Lemah Lemah iman. ekonomi. Ya, lari orang lemah ekonomi sabaranya. Kalau di dalam-dalamin ekonomi lemah kok kan dia utaknya lama. Dia keimanannya lemah. Dia keimanannya lamah. Ya, Itu yang ditakutkan. kalau awak pinjam istilah Pak kenapa ya? Kalau istilah kalau awak pinjam istilah Pak Rocky Gurung kan karena kedunguan. Nah, berteman dengan orang-orang dungu. Enggak, jangan berteman dulu kan karena kedunguannya maka manusia ini cemas-cemas. Maksud dungu itu pengertiannya kalau keimanan lah yakin gue malu adalah apa. Baru jago pagi sudah mengisytihan Allah lebih besar dari segalanya. Nyolo mengakeh atau makan dah lu lebih pula cakari hebat. Cuma di pengalaman kemarin jadi yang dicemaskan itu adalah di Afan ini baru. Jadi kalau ekonominya salah Pak enggak masuk juga. Cuma kan yang penting utamanya adalah akidahnya. Menanamkan akidahku baca ruweh. Aku balik kaji lamu. Disuruhlah mulu-mulu sembahyang. Itu mongko sembahyang kok enggak aja mantap. Ya cik kacepas itu saja lah. Pokoknya lah sembahyang. Dipelajari lah. Kan itu anan dibaca, pahamilah. Jadi Bapak mah bertali-tali tuh. Mulai dari takbir sampai salam. Alun geraknya lagi. Mulai Allah Akbar salah hebat. Allahu Akbar. Dari mana tahu angku bahasa Allah Akbar daripada alam. Itu murah sebenarnya. Pokoknya lah ya agak waras utaknya, tapi kan warasnya payah. Makanya lapeh kalau tidak waras. Misalnya mulai makan mentimunnya di sawah, mulai gigitnya mentimun. Mamangku bawa buah mentimunku nan di tanah mencik mentimun, nan tumbuh di tanah. Sudah itu daun, sudah itu manjala, atau buah lo, mode mentimun asli lo, mulu induknya dulu. Tapi kalau anak tu jawab kok, dia memang lebih itu Pak, itu masih tasawuf panganannya, di jalan-jalanan. Iyo ya Pak ya, kaget juga. Adunan lebih hebat nan tukang buat itu. Itu mah makanya Tuhan dan Sabana Akbar. Oh, baik itu Pak ya. Tapi kan tugas awak cik mendakwah itu. Cuman yang kebiasaan awak kan itu semayang kalau nak masuk neraka. Jadi tidak kunjung jadinya tuh. Waktu Pak Bet ditanya lu. Kata orang Yayan, Tuhan telah membusuk. Kata orang Yayan di Jakarta, Tuhan telah membusuk. Itu kan berlatih-latih apa tuh. Membusuknya berarti enggak dipelajari dibilang. Itu kan tinggi itu kelas orang akademik tuh. Itu kelas akademik tahu lah begitu Pak. Ada yang mengaji akademik, ada yang mengaji pipil jagung. Kalau pipil jagung itu mau kejadian tadi aja lah. Ada ayam itu di mana profesinya. Jadi diserahkan ke profesinya. Kalau kami sama Pak Tommy biasa sinan mungkin daerah Kabun menderes. Jadi lah. Luko gatahnya dari baca romangku jadi gatahnya. Prosesnya, tapi antah nggak perlu pikiran tuhnya. Ya, cobalah. Jadi, taruhlah nak pikiran awak betul loh. Terasa dulu rasa lama pagi-pagi kuah. Dimakan badaru di gigi. Dulu gigi menggigi, dikunyah. Maksudnya itu di dulu diminum lah ya. Itu batu dulu apanya dulu sudah itu menjadi energinya menjadi tuh. Baca temanku itu baca baka dibuat rancangan takatu apa. Jadi ada untuk jadi kalau lah duduk taruh paham tu dinya, itu nak kecaan. Oh, baik itu Allah allazi khalaqas samawat allazi khalaqnakum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baru punya nak bisa rupuan.
Nyo nak dimakan waktu, nak dimakan masa. Laisak duduknya. Ya, jadi kau mangkom berulang-ulang supaya kita maripatnya di Pak Bet ko. Ya. Kelas 3 tu. Jadi ndak boleh deh, tapi mula-mula ya lampak-lampik. Jadi kau jadi takut. Jadi kalau si anak cucu alah pahamnya di bidang tu atas samonya. Petaninya, pegawainya, penggalihnya lah duduk kaji. Itu mangko kalau ndak ada itu tuh, ada ayatnya ya'lamuna zahiratan minal hayatid dunia. Orang lantau nan jaleh-jaleh. Adapun nan hakikatnya ndak ngertinya. Awak itu mangko untung lah mengaji apa paham ko. Kalau ndak kaji lah paham tengah ko ayalah lah payah. Maka mungkin keluar kata-kata askar tak berguna tu lah Pak Tommy. Malah askar tak berguna terus. Sangat berguna, sangat berguna. Ini lagi coba. Karena la fasadaka. Lah singgitu jo. Itu cek-cek kau. Laukana. Laukana fihima. Ingat kana. Kalau takahkonyo kana ko khabarnya muftadanya lo cari. Kalau dibuat huwa lai cocok. Kana. Ya, bisa huwa tapi lai cocok. Huwa di situ juga. Sudah itu ditelusuri kamu kok. Ditelusuri kamu lo. Bihima kan jar majrur. Jar majrur. Ikut nak mulai dipertanyakan. Ilahatan. Alihatun. Kalau ilahatan berarti penganawak kan kabar dari kana. Nyola didahului di jar majrur. Berarti jar majrur kok kabarnya didahulukan kok. Berarti kok mubtadanya. Kalau ke mubtada kama barisnya. Alihatun. Tun. Ya, alihatun kok bentuk jamak atau bentuk dua atau bentuk mufrad. Jamak. Jamak pun mesti telusuri. Jamak taksir, jamak muannas, jamak muzakkar. Jamak muannas. Jamak taksir. Kalau muannas ada alif sama ta, jangan lupa. Iya. Seperti samawat. Kalau jamak laki-laki ada waw sama Nun. Karena itu kalau jamak taksir, undang-undangnya berubah dari bentuk berubah dari bentuk asalnya. Tunggalnya. Berubah tunggalnya. Berubah dari tunggalnya itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang Berkurang. Coba takok tunggalnya kira-kira kok. Alihun. Ilahan. Ya, ilahun. Ilahun. Ilah. Ya, ilahun. Ilahun apa arti ilah? Tuhan yang banyak. Pengertiannya ilah itu sesuatu yang ditakuti, yang disenangi, pokoknya yang jadi masuk di hati lah itu ilah. Itu mangko awak diajaran dulu la ilaha illallah. Atau diajaran ilahukum ilahu wahid. Kan lah dulu ke jawab balik tu. Kalau adona ilah jangan ilah-ilah lain-lain. Ilah wahid salah. Ilah wahid itu adalah Allah. Itu mangko dibaca diawak ditahlil untuk melapihan dari lilitan dan lain. Itu tahlil tu. Tahlil itu dihalalkan, dilepaskan. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi isbat jadi tidak ada nafi isbat nafi. Jadi isbat. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau dipakai dua ilah tapi ilah wahid. Ilah wahid itu, ya. Hanya kedua tuh Pak. Kalau begitu. Ada duanya memang. Ilaha. Kan tanya ada belakang. Ini kan tapi jamak taksir. Taksir. Jadi muannas ya.
Enggak jadi muannas dia. Enggak. Iya betul, maksudnya kalau jamak taksir itu pokoknya undang-undangnya itu aja berubah dari bentuk Tunggalnya. tunggalnya. Perubahannya itu bisa bertambah hurufnya, bisa tidak. Perubahannya itu pun nggak bisa kita pahami. Ada memang mirip-mirip, tapi ada yang tidak. Seperti ini misalnya, sabil, jalan. Kalau dua jalan apa? Sabilani. Kalau yang dua murah membuatnya, sabilani. Ya, Kalau sabilani. banyak jalan, Subul. subul. Kan tidak menentu dong. Iya, ya. Coba tidak menentu. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Ya, jadi pun begitu enggak. Alihah. Misalnya kan Lihat. ilah, ilahani, Ilah. alihah. Makanya ilah ada duanya, alihani, ada tiganya, alihah. Jadi apa ilah-ilah itu? Pokoknya ilah itu yang selalu disegani, yang tersangkut, yang dikagumi, pokoknya itulah yang ilah. Itu makanya ada tauhid uluhiyah namanya. Jangan diperilah yang lain kecuali Allah. Allah yang bagaimana? Ya Allah yang disebutkan Al-Quran. Yang disebutkan Al-Quran bagaimana? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi. Bagaimana memahaminya? Lihatlah bagaimana cara kita membuat gambarnya. Misalnya yang menciptakan langit bumi ini. Bagaimana model orangnya dibuat? Nggak bisa. Itu makanya dia tidak akan bisa, dia berkuasa. Kalau kita berkuasa itu angan-angan aja. Kan lagi duduk kaji itu. Ambo doakan ibu-ibu bapak, Allahumma faqihhum, Allahumma faqihunna, beri paham. Amin. Jadi waktu membaca bacaan sholat itu salah yang salah paham awak tuh. Asal namanya dengan kekuasaan Allah, menyebut Allah lah paham awak. Rukuk sujud segala. Tapi jangan bekon tak sholat loh. Itu saja. Ya Pak Tommy. Jadi beko kalau insya Allah jadinya Pak Tommy ke Makkah tahun kau kan ada sekali labbaik Allah labbaik ambo datang ya Allah Allah tahu ini nak di Makkah kau dah. Jadi kesen di Makkah tu pokoknya ini nak pakai tampek baca rumah mandura baca rumah dan pergi ke Makkah kau bantu awak kau ya. Naik pesawat ya segalanya. Nah, itu disuruh Allah tuh beribadah saja ya. Itu saja ya. Maka putar-putar silan itu menggambarkan saja maksud kalian satu kan itu carilah. Makanya Umar ku santiang Umar kata gua. Jadi waktu terakhirnya mencium Hajar Aswad itu datang pengananya dia suku bertanya. Hubungannya mangku waktu ku dicium gua. Nggak termasuk akawak deh. Akhirnya terakhir gitu ya. Rupanya nak kasadonya bisa dibikin do ambo kalau nak dicium dari Muhammad wah nak dicium ngelangang danya. Jadi ndak lo wajib kan gitu ndak lo wajib tanduk. Ndak ya. Ya boleh. Jadi itu ya. Coba jadi alihatun menjadi apa fungsinya? Jadi mubtada. Mubtada dari kana. Namanya disebut isim kana. Jadi bertanya ini mana isim kana? Alihatun. Alihatun. Memang Al-Quran alihatun, tidak alihatan, Mbak. Sudah. Ragu ya. Sebabnya karena begini. Saya lihat di belakang ada Allah. Ilallah. Oh iya, kalau ilah Allah juga ya Pak. Iya. Ilah kan Allah juga. Alihah Ya. kan Allah juga. Iya, tapi berarti Jadi, ini kalau begitu dia ini menjadi alihatan. iya, alihatan. Dia menjadi khabar. Ini mubtadanya. Berarti di sini tapi ke sini itu maka dengan ada istisna kan berarti dia berlaku ini istisnanya andai kata kalau ada pada mana langit dan bumi ini andai kata ada pada bumi dan langit apa yang ada pada bumi dan langit
Kalau dibuat pulanya khabar menjadi alihah, kecuali Allah. Kalau ada Tuhan-Tuhan pada langit dan bumi, berarti banyak yang dikagumi, yang dipersembah selain daripada Allah. Maka ini jawab dari lau jadinya. Sungguh binasalah. Ini fa'il dari pasadata, mana fa'ilnya ini? Nah. Bukan. Nama Kalau tunggalnya pasadat, kalau sudah pada pasadata apa fa'ilnya? Huma. Ya huma, balik ke sini lagi. Jadi jikalau ada pada langit dan bumi alihah, berarti Tuhan-Tuhan kekaguman-kekaguman jadi penguasa pula selain daripada Allah, sungguh binasalah bumi dan langit. Tentu bertangka. Ya, kalau ada alihah. Kalau ada beberapa alihah. Jadi itu makanya sini mungkin alihatan tadi, karena apakah ini kan sebenarnya istisna. Itu rumitnya kalau sudah masuk istisna. Berarti Allah kenapa barisnya? Biasanya kalau siapa masih ingat pelajaran apa? Istisna. Kalau di belakang mustasnanya biasanya kemana barisnya? Di atas. Ke atas. Ini baris depan dia. Jadi pada hakikatnya tetap juga sebenarnya ini bisa. Itu makanya saya ragu, nanti cari ayatnya dicari di Fathur Rahman kembali. Ini bisa saja alihatun. Tapi kalau alihatan mungkin berarti sama ini. Andai kata ini dibuat di sini, bisa juga misal kan ini jamaknya jamak taksir bisa dihukum berakal ini. Jadi andai kata ada memang Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan, kekaguman-kekaguman pada langit dan bumi selain daripada Allah, jadi pada hakikatnya kan Allah ini jadi apanya jadi pokok kalimat jadi. Jadi sebenarnya yang ada hanyalah Allah pada langit dan bumi, pada seluruh alam. Jadi kalau ada alihah yang lain, maksudnya ilah-ilah yang lain, maka pasti binasa. Binasanya itu bertengkar macam sekarang lah, coba lah. Kepemimpinan dualisme kan sering itu. Sedangkan nan pandai sepayah. Kalau misalnya nan dipimpin kok kurang-kurang lah cadi es adonyo. Lah S2, S3 sana dipimpin. Bah kira-kira mudah memimpinnya tuh payah biasanya. Payah. Bah itu payah. Dia punya ilmu lah. Ya semestinya kan murah enggak. Bang kok payah jadi. Jadi kalau itu narancak rakyat dicadian atau dibodohan. Jadi baik, Pak. Iya, tapi awak makhluk cerdas ada ya, Bang, kamu membodohkan enggak mungkin. Tak cerdas dan buruk. Jadi itu mangkonya dibawanya ke Tuhan. Lewat kejadian tadi. Kalau dibawa ke orang dan lam yakullahu kufuwan ahad, baru mangko-anggo. Tapi ada juga ada kalau begitu balik ke program iblis sama setan. Inilah dikecilnya kau. La akhwiyannahum ajma'in. Akan kugoda mereka semua. Illa apa Ibu Didi? Ibadakal mukhlasin. Min ibadikal. Min ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu yang telah dipelihara. Itu jadi orang dalam paham bisa. Maksud apa mau deko nak Pak? Yo. Kalau maksud kau baku kejadian kau Bapak? Kalau itulah sesuai. Tentu itu ndaknya orang yang pandai-pandai. Itu ndak salah teori Pak Manya. Alah belangkang lah. Mau meleng-leng kursi. Iyo apa itu? Alihatun Pak. Pak, alihatun dalam Quran. Berarti betul itu kan? Ya. Surah apa tuh Ibu? Surat Anbiya Pak, ayat 22. Surat Anbiya ayat 22. Ya. Berarti masih betul ya alihatun. Alihatun ya. Jadi alihatun di siko berarti tetap
Kalau alihatun tetap jadiannya Jadi mubtada. Mubtada. jadi mubtada. Tapi kalau pertanyaan, bolehkah mubtada alihatun bagi kana? Aturannya kan kanat boleh ya. Karenanya jamak taksir. Jamak taksirnya kalau alihah tentu dipakai berarti dua kebebasannya. Boleh bentuk pedusi, boleh bentuk laki-laki. Kalau nak berakal, kalau nak berakal nyoba. Cukup perempuan. Ya. Nah, jadi Nikolai, coba Nikolai, Nikolai. Berarti kau surat apa tadi Al-Anbiya ya? Ini lagi. Lau nasya'u ja'alna ujajan. Iya, ujajan. Oh, ini pelajaran kita tadi nih lainnya jawab dari lau ya. Lafasan. Andai kata, ini kan itu. Andai kata berandai nih, kalaulah sekiranya di bumi dan langit ada alihah, berarti ada penguasa-penguasa yang berbagai-bagai selain dari Allah, sungguh binasalah keduanya. Jadi nanti buat kau merdeka, cik kau merdeka. Kini ndak banyak kata nanti itu telah sebut laisa kamisli syai lam yakul lahu kufuwan ahad wa huwa ma'akum ainama kuntum. Banyak. Coba kumpu-kumpuan ayat dan sangkut menyangkut dengan itu. Jadi awak bisa memperkenalkan jenjang-jenjangnya itu. Ambo rencana ambo ada yang menyusun-nyusun tu mah. Jadi supaya bisa dipahami ya kan usaha. Jadi supaya awak tidak capek memponis. Memang kalau Luqman tu ngecek anak itu saja ya bunaya la tusyrik billah. Innas syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah. Tapi kan bingung ya. Iko kalau mempersekutukan Allah lah paham awak. Bagaimana cara kau menyambungkan dengan lain-lain. Sedangkan model yang disebutkan itulah menjadikan siang malam, menjadikan tu antara rasa dia waktu tak bisa. Bah mangku anak ayam ku puluh. Ambo sangku ambo dulu anak ayam tu induknya mencotoknya pacah telur tu. Kiranya enggak. Pacah seorang saya. Kiranya pacah anak seorang tu anak. Ya. Nama catut dari dalam tu ya. Anak ayam. Ya, tapi sebenarnya nama catut tu ya. Allah. Tapi kisi orang dan pendek mana dah gila, mas apa catutnya. Ya nama buatnya seperti itu. Itu cara. Samono Jawa Indonesia tempat pecah ketuban. Ya, itu. Karena Jawa Didi. Sesuai bidangnya. Iya, sesuai bidangnya. Iya. Itu namanya apa? Rabbil Falak. Jadi Rabbil Falak tu ada yang mengatur pecah tu. Misalnya waktu Ambon sedang berkumpul di langit tu jatuh pertama tu. Kalau kita tumpuk di kolam di atas gunung tu nan rakah pertama tu. Kalau pisang, kalau jantung, jadi nan rakah pertama, tokok pertama traknya betul. Itu. Jadi Rabbil Falak siapa ya? Allah. Disebutlah. Ba'atu bantaruknya, ya pokoknya awak bisa menggambarkan lam yakullahu kufuwan ahad. Kalau begitu enggak ada dah, masa enggak ada tapi lah jaleh pacah apa ketuban tu. Orang minta bukti ya. Itu sama umat Nabi Musa tu. Lam nu'mina laka hatta narallah jahratan. Pendek banan ini. Kan lah makin duduk ya. Allahumma faqihhum, Allahumma faqihunna. Jadi kalau paham wak takah itu lah aman, lah ada lah itu persoalan lain. Lah salamun. Salamun. Iya, salamun alaikum. Jadi ini lau, coba. Lau nasya'u. Nasya'u bentuk apa? Ya, fa'ilnya mana?
Nahnu. Nahnu. Ja'alna Ya, bentuk nahnu. apa? Ja'alna bentuknya, bentuk ja'alna. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Nah, nahnu. Atau nahnu. Hu bentuknya bentuk apa? Hu. Domir. Domir Domir. muttasil. Jabatannya Domir sebagai muttasil. apa? Maf'ul. Maf'ul. Semuanya ini menjadi apa dari lau? Menjadi mubtada. Menjadi jawab. Jawab. Oh, jawab. Jawab. Ya, menjadi jawab huruf syarat. Kalau ujaja jadi apa gunanya? Jadi hal. Ya, hal dari siapa? Ja'alna. Ja'alna. Ya, dari hu. Dari hu. Jadi hal itu kan ada keadaan si maf'ul atau keadaan si fa'il. Jadi ini entah dalam surat Kahfi dulu diambil lah, Bun. Kalau kami kehendaki, kalau menghendaki kami, kata Allah, kami jadikan entah bumi ini, entah bagaimana, entah apa ya, atau bumi ya bisa kering atau mungkin enggak suaidan yang kering. Pokoknya keadaan bumi itu bisa ujat kalau kami kehendaki. Berarti kalau pakai nasya'a di sini menandakan apa? Kaji baru tentang apa? Allah yang berkuasa. Gitu. Duduk kaji itu. Kekuasaan. Iya. Dari tafsir lah. Ya coba. Jadi kalau tidak dikatakan sebagai berkuasanya Allah, begitu. Oh, di situ dapat Senin tidak akan itu jadi payah. Itu jadi menghindarkan itu. Jadi kalau di sini berarti Allah berkuasa, ya, kekuasaan Allah pakai nasa. Kan ada wasi'a kursius sama apa itu ayat kursi yang dibaca? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man allazi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi syai'in min ilmihi illa bima illa bima syaa. Ya. Jadi kalau ada kata sya'ab, walaupun bentuk fi'il madi, walaupun bentuk fi'il amar, walaupun masdar, ingat menandakan Allah yang berkuasa. Yang berkuasa. Ini lagi coba. Lau Sya'a rabbuka. Ya. Fa'alu. Ya, ma fa'alu. Fa'alu. Walau sya'a bentuk apa? Fi'il madi. Ya, lau apa ini lau? Jangan lupa pelajaran baru. Syarat. Ya, huruf syarat. Lau huruf syarat ya. Huruf syarat. Kemudian ini fi'il madi. Mana fa'il sya'a? Rabbu. Ya, rabbuka langsung. Rabbuka ini susunannya apa? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Rabbuka susunannya apa? Mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini jadi apa? Jadi fa'il. Jadi fa'il sya'a. Lalu ma apa ma? Menjawab. Fungsinya menjawab dari lau. Cuma ma-nya ini ma istifham, ma mausul atau ma nafi, mulai ragu. Mausul. Ya. Jadi bukan ma mausul ini, ma nafi. Bu Didi. Kalau fa'alu bentuk apa? Apa tuh? Fa'alu. Fa'alu. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kok hilang alifnya di sini? Karena disambut dengan ha. Ada domir. Karena ada domir dekatkan sama dia. Gitu undang-undangnya ya, hilangkan dia. Undang-undang. Mana fa'il daripada fa'alu? Hum. Hu yang ada di belakang sebagai apa fungsinya? Ya, masa pula fi'il ke apa? Apa namanya maf'ul? Maaf. Ini sama ini maf'ul. Kecuali kalau ini kata benda. Macam ini. Iya, Pak. Salah sebut tadi, Pak. Salah sebut. Jadi ma-nya ma tidak. Coba diartikan. Jikalau menghendaki Tuhan engkau Muhammad, ma fa'aluhu. Ma nafi.
Jangan. Tidak Tidak mengerjakan dianya. mengerjakan Tidak mereka mengerjakan akannya. akan dianya. Ya, akan dianya. Jadi kalau nggak ngerti kita pengertian syaa ini berarti orang yang mengerjakan itu berarti sudah kehendak Allah katanya. Salah jadinya. Itu makanya kekuasaan juga. Misalnya, jikalau tidak menghendaki Tuhan engkau Muhammad, tidak akan melakukan mereka. Jadi ini kehendak Tuhan ini yang mereka lakukan. Di situ paham orang. Berarti menandakan Allah sangat kuasa. Jadi kalau ini salah, ya karena salah dia sendiri, kenapa dilakukannya? Bukan kehendak Allah. Itu maka lahirlah paham-paham. Memahami ayat ini berbagai-bagai cara orang jadinya. Mangkopaya Pak Bajudi kesinanya. Akulah kena Allah. Kena Allah. Wah, mangko cilok Pak, ikulah kena Allah ya kan susah jadi lu agak-agak itu. Jadi kalau yang baik-baik kehendak Allah ya Pak. Bukan juga, pokoknya yang pengertiannya ini kalau syaa ini kalau ada kalimatnya di sini jangan ada pikiran kita berarti kita yang membuat. Cuma berkuasa Allah. Ini pengertiannya. Jadi syaa adalah kekuasaan Tuhan engkau Muhammad. Jadi kalau apa kekuasaan Tuhan? Ya kalau mereka berbuat jahat dibalas jahat, kalau mereka berbuat baik dibalas baik. Itu makanya payo besok yo insyaallah. Apa guna rahasia insyaallah itu? Berarti keputusan kepastian bagaimana kesudahannya adalah Allah. Tapi jangan awak ndak kapai do kerja insyaallah. Salah. Payo bisa yo ndak mau ngaji. Bisa. Itu jale. Ikon ndak supaya lama didengar orang insyaallah. Ndak boleh. Tunggu durang. Kan insyaallah berarti Allah nak mau betul. Jadi suku-suku hati awak jadi. Itulah bahayanya apa itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Lah sampai sini pelajaran kita adalah namanya huruf syarat masih 2 ya. Nanti akan diteruskan lagi. Berikut sebelum itu nanti kita karena tujuan Ustadz begini sebenarnya. Tunggu membaca Al-Quran itu lah sana awak lihat dari bahasanya baru lama. Itu masih memerlukan ilmu baru. Ya, masih tambah ilmu baru. Tentu mesti mengerti apakah itu majas untuk apanya, apakah itu sabananya, apakah itu kias, apakah itu apa caranya kan masih banyak ilmu. Jadi kalau cari orang baca Al-Quran itu nanti jadi pedoman. Itu normatif namanya. Hilangi Acok Pak Bet tanya tuh, membaca Quran tuh enggak murah paham Pak. Itu. Maksudnya tentu Nabi Muhammad mungkin mengisi baca Al-Quran, pelajari tetap bahasa, pelajari. Enggak gitu. Pokoknya baca Quran. Cuma bagi orang memahami itu pula luruh hilanya. Ada yang disuruh membacanya, ada yang baca. Mulailah tiba di Minangkabau ada membaca tasure, ada membaca tasire. Lah berdoa kita kepada Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna al-hikmah. Ya. Hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal nabi. Wa 'allimna lughatal arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, na'am. Assalamualaikum. Aywa.